Pengepungan Khurasan pada tahun 754 Masehi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam awal yang terjadi tidak lama setelah berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah dan munculnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Khurasan pada masa itu bukan sekadar wilayah geografis di timur kekhalifahan, melainkan jantung bagi gerakan revolusi yang menggulingkan kekuasaan Umayyah dan menegakkan pemerintahan baru di bawah Panji Abbasiyah. Para ilmuwan Muslim klasik maupun modern menilai bahwa peristiwa pengepungan tersebut bukan hanya bersifat militer, tetapi juga mencerminkan pergolakan sosial dan politik yang sangat dalam di tubuh umat Islam. Setelah keberhasilan revolusi Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, wilayah Khurasan menjadi titik pusat kekuatan baru yang menopang berdirinya kekhalifahan Abbasiyah. Namun setelah Abu al-Abbas as-Saffah wafat pada tahun 754, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan saudaranya, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Pergantian kepemimpinan ini memunculkan ketegangan baru, sebab banyak pasukan dan pemimpin lokal di Khurasan yang lebih loyal kepada Abu Muslim dibanding kepada khalifah baru. Para ahli sejarah Islam seperti Al-Tabari dan Ibnu Al-Athir mencatat bahwa sebagian besar penduduk Khurasan merasa bahwa mereka memiliki andil paling besar dalam menegakkan kekuasaan Abbasiyah, namun mereka tidak mendapat penghargaan sebagaimana mestinya setelah pemerintahan baru berdiri. Pengepungan Khurasan pada tahun 754 itu sendiri berawal dari ketegangan antara pasukan setia khalifah dengan kelompok lokal yang masih menganggap Abu Muslim sebagai pemimpin spiritual dan politik mereka. Beberapa kota penting di wilayah Khurasan seperti Merv dan Nishapur menjadi ajang pertempuran dan pengepungan antara pasukan yang dikirim Al-Mansur dan pasukan-pasukan lokal yang menolak untuk tunduk sepenuhnya kepada Baghdad. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, seperti Al-Mas'udi dalam Muruj al-Zahab, konflik ini menggambarkan peralihan dari semangat perjuangan rakyat menuju sistem pemerintahan yang lebih sentralistik di bawah kekuasaan khalifah. Menurut riwayat yang disusun oleh Al-Baladzuri dalam kitab Futuh al-Buldan, pasukan khalifah mengirim utusan ke Khurasan untuk menegaskan kembali kesetiaan para gubernur dan komandan lokal. Namun, di beberapa wilayah, mereka justru menghadapi perlawanan keras. Sebagian besar penduduk Khurasan masih menganggap bahwa revolusi Abbasiyah semestinya menjadi gerakan rakyat yang menegakkan keadilan sosial dan menggulingkan kezaliman Umayyah, bukan sekadar mengganti penguasa lama dengan penguasa baru. Maka ketika mereka melihat tanda-tanda bahwa pemerintahan Al-Mansur cenderung otoriter dan curiga terhadap para mantan pendukung revolusi, mereka mulai menunjukkan sikap oposisi. Para sejarawan Muslim menilai bahwa pengepungan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi simbol benturan ideologis antara dua visi kekuasaan. Abu Muslim dan para pendukungnya di Khurasan memandang pemerintahan harus tetap dekat dengan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan sosial, sedangkan Al-Mansur berusaha membangun negara yang terpusat, kuat, dan teratur di bawah otoritas tunggal khalifah. Pertentangan dua pandangan ini akhirnya menyebabkan sejumlah kota di Khurasan dikepung karena menolak mengirim pajak dan menolak mengakui gubernur yang diangkat langsung oleh Baghdad. Dalam catatan Al-Yaqubi, pengepungan Khurasan tahun 754 digambarkan berlangsung dalam suasana sangat tegang. Banyak suku dan kabilah Arab yang sebelumnya datang ke wilayah itu sejak masa penaklukan Islam, kini berselisih dengan penduduk asli Persia yang menjadi mayoritas di bawah pengaruh Abu Muslim. Pasukan khalifah terpaksa menempuh jalur kekerasan untuk mengamankan kembali wilayah timur. Namun, karena medan yang sangat luas dan dukungan rakyat setempat terhadap pasukan pemberontak, pengepungan berlangsung lama dan menguras kekuatan. Sebagian ilmuwan Muslim berpendapat bahwa peristiwa ini menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Al-Mansur dalam mengokohkan legitimasi politiknya di mata rakyat dan tentara. Menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, konflik di Khurasan
memperlihatkan gejala klasik dari siklus kekuasaan dalam sejarah Islam. Ia menjelaskan bahwa setiap dinasti yang baru berkuasa selalu lahir dari semangat perjuangan kolektif dan solidaritas kelompok. Namun, setelah kekuasaan tegak, semangat itu perlahan memudar dan digantikan oleh kepentingan politik pribadi. Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menilai bahwa apa yang terjadi di Khurasan merupakan akibat dari perubahan struktur sosial dalam tubuh gerakan Abbasiyah sendiri. Abu Muslim yang menjadi simbol semangat rakyat akhirnya dipandang sebagai ancaman oleh khalifah yang tengah berupaya menegakkan otoritas absolut. Dari sisi strategi militer, para ilmuwan Muslim seperti Al-Tabari menyebut bahwa pengepungan itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Abu Muslim di wilayah timur. Pasukannya yang terdiri dari berbagai etnis, termasuk Persia dan Turki, memiliki semangat juang yang tinggi serta pengetahuan mendalam tentang kondisi geografis Khurasan. Namun karena mereka kehilangan dukungan logistik dan kekuasaan politik yang sah, kekuatan itu akhirnya melemah. Al-Mansur kemudian mengirim pasukan elit untuk menundukkan kota-kota yang membangkang. Setelah beberapa bulan pengepungan, banyak pemimpin lokal menyerah dan mengakui kekuasaan khalifah dengan syarat agar rakyat mereka tidak dibalas dendam. Para ahli sejarah Islam menilai bahwa setelah pengepungan tersebut berakhir, Al-Mansur mulai menyusun kembali struktur pemerintahan di Khurasan. Ia mengganti banyak pejabat lokal dengan orang-orang yang ia percaya dan memperketat pengawasan terhadap wilayah timur. Tindakan ini menciptakan stabilitas politik jangka pendek, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa perjuangan mereka dikhianati. Sejarawan seperti Al-Mas'udi menyebut bahwa setelah peristiwa ini, muncul gelombang keputusasaan di antara rakyat Khurasan yang dulu menjadi pendukung utama revolusi Abbasiyah. Namun dalam pandangan ulama lain seperti Al-Jahiz, peristiwa ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan negara Islam yang kuat. Menurutnya, tanpa adanya sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Al-Mansur, kekhalifahan Abbasiyah mungkin tidak akan mampu bertahan menghadapi berbagai ancaman dari luar seperti Bizantium dan pemberontakan suku-suku di kawasan Asia Tengah. Ia menilai bahwa pengepungan Khurasan merupakan harga yang harus dibayar untuk menciptakan tatanan politik baru yang lebih stabil dan tertata. Sebagian ilmuwan Muslim yang menulis pada masa kemudian, seperti Al-Suyuti, juga menyinggung peristiwa ini sebagai pelajaran penting dalam sejarah politik Islam. Ia menulis bahwa fitnah dan konflik di masa awal Abbasiyah adalah bukti betapa sulitnya menegakkan pemerintahan yang adil setelah masa transisi kekuasaan. Menurutnya, Khurasan yang dulu menjadi sumber kekuatan Islam di timur berubah menjadi ladang ujian bagi keikhlasan dan kesabaran umat dalam menghadapi fitnah kekuasaan. Dalam penilaian moral dan spiritual, para ulama menekankan bahwa peristiwa pengepungan Khurasan mengandung pelajaran tentang bahaya ambisi dan cinta kekuasaan. Banyak tokoh yang sebelumnya berjuang demi agama dan keadilan justru tergelincir karena konflik politik. Abu Muslim sendiri akhirnya dibunuh oleh Al-Mansur beberapa tahun kemudian, yang menunjukkan betapa dalamnya jurang kecurigaan antara penguasa dan para pejuang yang membantunya naik ke tampuk kekuasaan. Bagi para sejarawan Muslim klasik, seperti yang tercatat dalam karya Al-Tabari dan Ibnu Al-Athir, pengepungan Khurasan merupakan titik balik yang menentukan arah kekhalifahan Abbasiyah. Setelah wilayah itu sepenuhnya ditaklukkan dan ketertiban dikembalikan, Baghdad mulai tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang kuat. Namun mereka juga mencatat bahwa kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan moral. Banyak rakyat Khurasan yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah pusat, dan kondisi ini menjadi bibit bagi munculnya berbagai gerakan keagamaan dan politik baru di kemudian hari, termasuk gerakan Syiah dan pemberontakan lokal yang mengguncang stabilitas kekhalifahan.
Pengepungan Khurasan tahun 754 pada akhirnya dikenang oleh para ilmuwan Muslim sebagai peristiwa yang mengandung hikmah besar. Ia memperlihatkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemenangan senjata, melainkan pada kemampuan menjaga amanah, keadilan, dan kepercayaan rakyat. Dalam pandangan mereka, sejarah Khurasan menjadi cermin bahwa setiap kekuasaan yang dibangun di atas semangat perjuangan rakyat harus selalu diiringi dengan keadilan dan keikhlasan. Tanpa keduanya, kemenangan akan menjadi semu dan meninggalkan luka yang panjang dalam tubuh umat. Dengan demikian, pengepungan Khurasan tahun 754 bukan sekadar catatan perang, melainkan potret nyata dari dinamika umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Para ilmuwan Muslim memandangnya sebagai peringatan bahwa setiap peralihan kekuasaan membawa risiko besar apabila tidak disertai dengan keteguhan moral dan kebijaksanaan. Khurasan yang dulu menjadi simbol kemenangan, akhirnya menjadi saksi bisu bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan selalu berujung pada pertumpahan darah dan perpecahan umat. Setelah peristiwa pengepungan Khurasan pada tahun 754 berakhir, suasana di wilayah timur kekhalifahan belum sepenuhnya tenang. Meskipun secara formal wilayah itu telah kembali di bawah kendali Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, kenyataannya masih tersisa bara ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa dikhianati. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari ketegangan batin antara cita-cita keadilan yang dahulu dijanjikan oleh revolusi Abbasiyah dengan realitas politik yang terbentuk sesudahnya. Di Khurasan, masyarakat yang dahulu mendukung perjuangan Abu Muslim mulai memandang pemerintahan pusat dengan rasa curiga dan kecewa. Menurut penjelasan Al-Tabari, banyak tokoh lokal yang dahulu menjadi penggerak revolusi kemudian disingkirkan secara halus oleh pejabat yang ditunjuk dari Baghdad. Sebagian dari mereka dikirim ke daerah-daerah jauh, sementara lainnya diawasi dengan ketat agar tidak menghidupkan kembali pengaruh Abu Muslim. Dalam pandangan para ulama sejarah, langkah Al-Mansur ini menunjukkan sikap hati-hati yang berlebihan. Ia ingin memastikan tidak ada kekuatan tandingan yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. Akan tetapi, kebijakan semacam ini justru membuat rakyat Khurasan merasa kehilangan kebebasan politik yang dulu mereka perjuangkan. Khurasan pada masa itu merupakan wilayah yang kaya dan strategis, dengan posisi menghubungkan dunia Islam bagian barat dan timur. Perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan tumbuh pesat di sana, namun juga selalu menjadi tempat munculnya gagasan-gagasan baru yang seringkali dianggap berbahaya oleh penguasa pusat. Ilmuwan Muslim seperti Al-Mas'udi dan Al-Yaqubi menulis bahwa setelah pengepungan tersebut, banyak pemikir dan ulama Khurasan memilih menyingkir dari urusan politik dan beralih memperdalam ilmu agama serta filsafat. Dari sinilah muncul generasi ulama yang membawa corak pemikiran rasional dan kritis terhadap kekuasaan. Bahkan beberapa ulama memandang bahwa ketegangan politik yang terjadi pasca pengepungan memberi dampak besar terhadap perkembangan intelektual di wilayah itu. Ketika tekanan politik meningkat, para cendekiawan Khurasan menyalurkan gagasan mereka melalui karya tulis dan pengajaran. Dalam konteks ini, sejumlah ilmuwan Muslim modern menilai bahwa peristiwa 754 bukan hanya menjadi tragedi politik, melainkan juga titik tolak lahirnya tradisi berpikir independen di dunia Islam bagian timur. Ibnu Al-Athir menyinggung bahwa setelah keadaan berangsur tenang, Al-Mansur berusaha memperbaiki citra kekuasaannya dengan mengirim utusan untuk membangun kembali masjid, sekolah, dan pusat dakwah di Khurasan. Ia berupaya menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang mencintai ilmu dan keadilan. Namun, para sejarawan menilai upaya itu tidak sepenuhnya berhasil karena luka akibat perang dan pengepungan masih membekas di hati rakyat.
Beberapa keluarga besar yang kehilangan anggota dalam pertempuran menolak bekerja sama dengan pejabat Baghdad. Mereka memilih hidup mandiri di pedalaman dan mempertahankan sistem sosial mereka sendiri. Al-Baladzuri dalam catatan sejarahnya menggambarkan bahwa walaupun Khurasan kembali berada dalam kendali administratif Baghdad, semangat kemerdekaan di wilayah itu tidak pernah padam. Rakyatnya terkenal keras kepala dan sulit tunduk sepenuhnya kepada otoritas luar. Hal ini menyebabkan pemerintahan Abbasiyah harus terus menempatkan pasukan dalam jumlah besar untuk menjaga ketertiban. Namun ironisnya, pasukan yang didatangkan dari luar sering bersikap kasar terhadap penduduk setempat, sehingga memperdalam jurang kebencian. Beberapa ulama Muslim seperti Al-Jahiz dan Al-Suyuti menganggap peristiwa ini sebagai contoh klasik bagaimana sebuah pemerintahan bisa kehilangan simpati rakyat ketika terlalu mengandalkan kekuatan militer. Mereka berpendapat bahwa penguasa seharusnya lebih mengutamakan keadilan dan musyawarah dibanding kekerasan. Dalam pandangan mereka, kemenangan yang dicapai dengan pedang tidak akan bertahan lama jika tidak diikuti dengan kebijakan yang bijaksana. Di sisi lain, sebagian ahli sejarah menilai bahwa Al-Mansur berhasil menegakkan fondasi pemerintahan yang kuat berkat keberhasilannya menguasai kembali Khurasan. Tanpa penaklukan tersebut, Abbasiyah tidak akan mampu membangun struktur administrasi yang rapi. Dalam pandangan para sejarawan seperti Al-Yaqubi, keberhasilan itu menjadi langkah penting menuju pembentukan Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan yang megah. Dari sudut pandang ini, pengepungan Khurasan dianggap sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk mewujudkan kestabilan negara. Namun tidak sedikit pula ulama yang menilai bahwa stabilitas semacam itu hanya bersifat sementara. Setelah Abu Muslim dibunuh oleh Al-Mansur, muncul berbagai pemberontakan baru di wilayah timur. Beberapa gerakan keagamaan seperti kelompok Rawandiyah dan Syiah Khurasan memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah pusat. Para ulama seperti Ibnu Khaldun melihat hal ini sebagai bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kecurigaan tidak akan pernah benar-benar damai. Ibnu Khaldun menulis bahwa setiap dinasti yang menindas para pendukungnya sendiri sedang menanam benih kehancuran. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Al-Mansur mungkin tampak kuat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh karena kehilangan dukungan moral. Dalam teori umrannya, ia menjelaskan bahwa masyarakat akan kehilangan semangat solidaritas ketika kepercayaan kepada pemimpinnya lenyap. Maka tidak mengherankan bila setelah pengepungan Khurasan, kekhalifahan Abbasiyah harus menghadapi serangkaian pemberontakan di berbagai daerah. Ilmuwan Muslim modern seperti Ahmad Amin dan Said Amir Ali menafsirkan peristiwa Khurasan sebagai cerminan perubahan besar dalam politik Islam. Mereka melihat bahwa semangat kesetaraan yang dulu menggerakkan masyarakat timur kini tergantikan oleh sistem birokrasi yang kaku. Namun mereka juga mengakui bahwa dari pergolakan itulah muncul kesadaran baru tentang pentingnya ilmu dan pendidikan. Banyak ulama Khurasan yang kemudian menulis kitab dalam bidang tafsir, hadis, dan sejarah sebagai upaya untuk menjaga warisan spiritual di tengah kekecewaan politik. Peristiwa 754 juga mengubah orientasi masyarakat Khurasan. Jika sebelumnya mereka lebih aktif dalam perjuangan politik, maka setelah pengepungan banyak yang beralih menekuni jalan sufi dan kehidupan zuhud. Dalam pandangan para ahli tasawuf, perang dan pengkhianatan yang terjadi di masa itu menjadi pelajaran bahwa kekuasaan duniawi tidak membawa kebahagiaan sejati. Dari wilayah Khurasan inilah kemudian muncul tokoh-tokoh besar seperti Ibrahim bin Adham dan Abu Yazid al-Bustami yang menyeru manusia untuk kembali kepada kesederhanaan dan ketenangan batin. Para sejarawan Muslim menganggap bahwa perubahan ini merupakan bentuk kebangkitan spiritual sebagai reaksi terhadap kekacauan politik. Khurasan yang dulu dikenal karena pasukan dan perjuangannya berubah menjadi tanah para sufi dan ulama besar. Para ilmuwan menilai bahwa ini adalah transformasi yang luar biasa,
karena menunjukkan kemampuan masyarakat Islam untuk bangkit dari krisis menuju pembinaan moral dan intelektual. Dengan demikian, kelanjutan dari pengepungan Khurasan bukan hanya kisah tentang kekuasaan yang ditegakkan dengan pedang, tetapi juga tentang kesadaran manusia akan makna keadilan, ilmu, dan kebebasan. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa sejarah itu seolah menjadi cermin yang memperlihatkan dua sisi wajah umat Islam. Sisi kekuasaan yang penuh ambisi dan sisi spiritual yang mencari kedamaian. Dari pergulatan keduanya lahirlah peradaban yang besar dan dinamis. Khurasan tetap dikenang dalam catatan sejarah Islam bukan hanya sebagai medan perang, melainkan sebagai tempat lahirnya gagasan besar yang membentuk arah peradaban. Para ulama menegaskan bahwa peristiwa 754 mengajarkan satu pelajaran penting. Kekuasaan yang bertumpu pada keadilan akan melahirkan kemakmuran, sedangkan kekuasaan yang dibangun atas dasar kecurigaan hanya akan menimbulkan kehancuran. Maka sejarah Khurasan menjadi pengingat bagi setiap pemimpin bahwa kekuatan sejati bukan pada tentara atau harta, tetapi pada hati rakyat yang percaya kepada kejujuran dan kebijaksanaan penguasa. Setelah gelombang perlawanan di Khurasan reda, perubahan sosial dan politik yang timbul dari peristiwa itu meninggalkan pengaruh mendalam terhadap seluruh struktur pemerintahan Abbasiyah. Banyak ilmuwan Muslim berpendapat bahwa pasca tahun 754, Khurasan tidak lagi menjadi pusat pemberontakan, tetapi berubah menjadi laboratorium sosial bagi kebijakan-kebijakan baru Khalifah Al-Mansur. Di sanalah pertama kali diterapkan sistem pengawasan ketat terhadap para gubernur, sistem pos rahasia, serta jaringan intelijen yang bertugas melaporkan keadaan rakyat langsung ke istana. Menurut catatan Al-Jahsyari dalam kitab Al-Wuzara wa Al-Kuttab, langkah itu dimaksudkan untuk mencegah munculnya kekuatan lokal yang dapat menandingi otoritas khalifah. Para ahli sejarah seperti Al-Yaqubi menilai bahwa penerapan sistem pengawasan semacam itu mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Khurasan menjadi wilayah yang paling diawasi karena khalifah khawatir semangat Abu Muslim masih hidup di hati masyarakatnya. Namun pengawasan yang terlalu ketat menyebabkan banyak ulama dan pemimpin kabilah merasa tertekan. Mereka tidak lagi bebas menyampaikan pendapat di mimbar atau majelis ilmu. Situasi ini memunculkan tradisi baru, yaitu penyampaian kritik melalui karya sastra dan hikmah. Dari sinilah lahir puisi-puisi dan kisah alegoris yang syarat dengan sindiran terhadap kekuasaan, namun dibungkus dengan bahasa halus dan penuh makna moral. Sementara itu, masyarakat Khurasan perlahan bangkit kembali melalui kegiatan ekonomi. Jalur perdagangan menuju Transoksiana, Samarkand, dan Bukhara kembali dibuka. Pedagang dari Persia, India, dan Cina mulai berdatangan membawa sutra, rempah, dan logam berharga. Keamanan mulai pulih, meskipun sesekali masih muncul ketegangan antara pasukan khalifah dan penduduk lokal. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa periode ini menandai kembalinya semangat kerja keras dan kemandirian bangsa Khurasan yang tidak mudah tunduk oleh keadaan. Dalam pandangan sejarawan seperti Ibn al-Athir, setelah kejadian itu, rakyat Khurasan belajar menyalurkan aspirasi mereka melalui ilmu dan perdagangan, bukan lagi melalui senjata. Madrasah dan pusat kajian mulai tumbuh di kota-kota seperti Merv dan Herat. Generasi baru muncul dengan semangat menuntut ilmu dan memperdalam tafsir, hadis, serta fikih. Di antara murid-murid Khurasan inilah kelak lahir para ulama besar yang memberikan pengaruh luas di dunia Islam bagian timur. Mereka membawa semangat berpikir rasional dan keterbukaan terhadap berbagai mazhab ilmu. Ilmuwan Muslim kemudian menafsirkan perubahan ini sebagai tanda kematangan sosial. Menurut mereka, setiap masyarakat yang telah melalui fase konflik besar biasanya akan bertransformasi menjadi bangsa yang lebih bijak dan reflektif. Khurasan menjadi contoh konkret bagaimana penderitaan dapat melahirkan kebangkitan intelektual.
Sebagian ulama bahkan menilai bahwa dari sisa luka perang itulah muncul peradaban ilmu yang kelak melahirkan tokoh seperti Imam Al-Ghazali yang berasal dari wilayah yang dahulu termasuk bagian Khurasan. Dalam catatan Al-Mas'udi disebutkan bahwa para pejabat Abbasiyah sering memandang Khurasan dengan dua perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, mereka menganggapnya sebagai wilayah penting yang menopang ekonomi kekhalifahan. Namun, di sisi lain, mereka selalu mencurigai potensi pemberontakan di sana. Oleh sebab itu, pemerintah pusat berusaha mempererat hubungan dengan masyarakat Khurasan melalui pendekatan keagamaan. Ulama-ulama besar dikirim untuk memperkuat dakwah dan membimbing masyarakat agar tetap berada dalam persatuan umat. Langkah ini membawa hasil positif. Banyak penduduk Khurasan mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan keilmuan. Masjid kembali ramai dan majelis-majelis hadis mulai dihidupkan. Para ahli sejarah Muslim mencatat bahwa pasca pengepungan, justru di Khurasan muncul tradisi periwayatan hadis yang sangat kuat. Dalam pandangan ulama, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menebus masa kelam politik dengan cara memperdalam agama dan memperkuat iman. Selain itu, beberapa ilmuwan Muslim mencatat bahwa hubungan antara kaum Arab dan penduduk non-Arab di wilayah itu perlahan membaik setelah kebijakan baru diterapkan. Pada masa-masa awal, ketegangan antara dua kelompok itu sangat kuat karena perbedaan status sosial yang diwariskan dari masa Umayyah. Namun, setelah pemerintahan Al-Mansur memperluas kesempatan bagi non-Arab untuk menduduki posisi penting, terbentuklah tatanan sosial yang lebih inklusif. Para sejarawan menilai bahwa kebijakan ini menjadi cikal bakal integrasi budaya yang memperkaya peradaban Islam. Dalam pandangan moral, para ulama menulis bahwa kejadian di Khurasan mengandung pelajaran besar tentang sabar dan hikmah dalam menghadapi fitnah dunia. Mereka mengingatkan bahwa setiap pertumpahan darah yang terjadi di antara sesama Muslim selalu membawa akibat panjang. Oleh karena itu, banyak ahli fikih dari wilayah itu menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan serta perlunya nasihat kepada penguasa tanpa mengangkat senjata. Sebagian ilmuwan Muslim yang hidup setelah masa itu, seperti Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi, memandang sejarah Khurasan sebagai cermin perjalanan ruhani umat Islam. Mereka menjelaskan bahwa ketika hati manusia dikuasai ambisi, maka kebinasaan pasti menyusul. Namun jika mereka kembali kepada ilmu dan ibadah, maka Allah akan mengganti kesempitan dengan keberkahan. Khurasan menjadi bukti nyata dari janji tersebut, sebab setelah masa kelam peperangan, wilayah itu justru berkembang menjadi salah satu pusat ilmu terbesar di dunia Islam. Para ahli sejarah modern juga mencatat bahwa setelah stabilitas tercapai, banyak bangunan megah didirikan di Khurasan. Pusat administrasi, perpustakaan, dan madrasah menjadi simbol kemakmuran baru. Namun di balik kemegahan itu, masih tersimpan ingatan tentang masa ketika rakyat harus bertahan dari pengepungan dan kekerasan. Sejarawan Muslim menilai bahwa kesadaran sejarah semacam itu membuat masyarakat Khurasan lebih rendah hati dan berhati-hati terhadap godaan kekuasaan. Peristiwa tahun 754 tidak lagi dikenang sebagai perang semata, melainkan sebagai peralihan dari zaman pertumpahan darah menuju zaman ilmu dan kebijaksanaan. Para ilmuwan Muslim menjadikannya contoh bahwa perubahan sejati tidak terjadi melalui paksaan, tetapi melalui pencerahan hati dan pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah. Mereka menulis bahwa setiap cobaan besar selalu membawa hikmah tersembunyi bagi umat yang mau mengambil pelajaran. Dengan demikian, kelanjutan sejarah Khurasan setelah pengepungan menunjukkan perjalanan panjang sebuah masyarakat yang mampu bertransformasi dari luka menuju kemajuan. Dari tanah yang pernah menjadi saksi perpecahan, lahir generasi ulama dan pemikir yang mewarnai dunia Islam selama berabad-abad. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa inilah bukti bahwa ilmu dan keimanan
mampu menghapus bekas luka politik dan menjadikan penderitaan sebagai jalan menuju kebesaran. Sejarah Khurasan mengajarkan bahwa kekuatan sejati umat bukan terletak pada pedang dan kekuasaan, melainkan pada pengetahuan, keteguhan moral, dan kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah. Perjalanan sejarah Khurasan setelah masa pengepungan terus menampakkan pergulatan antara cita-cita spiritual dan kepentingan duniawi yang saling berhadapan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Khurasan menjadi contoh bagaimana sebuah masyarakat yang pernah dilanda perpecahan besar akhirnya mampu melahirkan. Dari tokoh-tokoh seperti inilah semangat baru Khurasan tumbuh dan menyebar ke seluruh penjuru Islam. Dalam pandangan moral dan filsafat sejarah, para ilmuwan Muslim memandang bahwa peristiwa tahun 754 menjadi titik balik bagi perjalanan umat. Ia memperlihatkan bahwa fitnah dan peperangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari ujian yang menguji kesetiaan manusia terhadap nilai-nilai ilahiyah. Dari tanah yang pernah dilanda kehancuran itu, lahir sinar peradaban yang kemudian menerangi dunia Islam selama berabad-abad. Bagi para ahli hikmah, Khurasan menjadi lambang kesabaran dan kebangkitan. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai wilayah geografis, melainkan sebagai simbol keteguhan iman. Dalam setiap masa, umat Islam yang menghadapi cobaan berat dapat bercermin kepada sejarah Khurasan bagaimana sebuah masyarakat mampu keluar dari fitnah dengan menjadikan ilmu dan iman sebagai perisai. Dengan demikian, fase lanjutan setelah pengepungan Khurasan menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan umat yang berjuang di jalannya terpuruk dalam kegelapan selamanya. Dari darah dan air mata yang tertumpah di masa lalu, tumbuh benih kebaikan yang melahirkan generasi ilmuwan, pedagang, dan ulama besar. Sejarah Khurasan menjadi bukti bahwa setiap luka yang diterima dengan sabar akan berubah menjadi cahaya yang membimbing umat menuju kemuliaan. Para ilmuwan Muslim menulis bahwa selama manusia menjaga niat dan menegakkan keadilan, maka setiap tragedi akan melahirkan kebangkitan. Begitulah Khurasan, yang dari debu kehancuran berhasil menorehkan babak baru peradaban Islam yang tak ternilai.